Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat ya. Hari ini pelajaran Ibu benar bimbingan konseling? Kita akan mengadakan kegiatan bimbingan klasikal ya. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Ketua kelas tolong dipimpin untuk membaca doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Muhammad agama dan saya masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga disawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Ade Firmansyah Hadir. hadir. Adinda Novianti hadir. Amara hadir. Andika hadir. Baik, materi hari ini bimbingan dan konseling. Ibu akan menyampaikan gaya belajar dan karakteristiknya. Apa sih tujuannya? Agar peserta didik dapat memahami tentang tipe gaya belajar serta karakteristiknya, dapat memahami ciri-ciri dan strategi belajar untuk masing-masing tipe gaya belajar. Apa aja? Yaitu ciri-ciri belajar, hakikat belajar, pengertian gaya belajar, dan mengenal tipe gaya belajar. Biar semangat, kita seperti biasa ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking ya. Ya, ice breakingnya. Jika ibu mengatakan gajah besar. Tapi dibalik, sekarang ibu mengatakan besar, prakteknya kecil. Jika ibu mengatakan semut kecil. Tapi ibu membuat lingkaran besar. Jika ibu mengatakan ular panjang. Tapi tangan ibu menggerakkannya pendek. Jika ibu mengatakan cacing itu pendek. Tapi tangannya panjang. Bisa dimulai? Bisa. Ya. Semangat. Semut Kecil. Gajah Besar. ular Panjang. cacing Pendek. semut Kecil. gajah Besar. ular Panjang. gajah Besar. gajah Besar. semut Kecil. udah semangat oke hilang itu ciri-ciri belajar. Ciri belajar itu ada 4. 1, yuk literasi, sama-sama baca sama-sama. Adanya kemampuan perubahan
Tidak mengerti, tidak paham. Pernah? Pernah mengalami, tidak mengingat apa yang tadi kita baca. Pernah? Atau kadang kita mendengarkan penjelasan guru ya Derasa, tapi tidak paham-paham. Pernah? Pengertian gaya belajar. Yuk literasi sama-sama. Gaya belajar. Kunci untuk mengembangkan pekerjaan siswa dalam sosial pribadi. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan di situasi antar pribadi. Mengenal tipe gaya belajar. Salah satunya yang pertama visual. Yuk literasi. Tipe belajar yang menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi atau belajar dengan cara melihat. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. ciri-cirinya seperti apa? 1. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan, 5. membaca tepat dan tertutup. Nah, adakah salah satu dari kalian mempunyai tipe belajar visual? Ada. Strategi belajarnya seperti apa sih? Belajar Yuk baca. Belajar dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, membuat Tipe belajar auditorium. Apa sih? Tipe belajar yang menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk atau belajar dengan cara mendengar. Ciri-cirinya seperti apa? Tipe gaya belajar auditorium. 1. Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tapi hebat dalam bercerita, dapat mengingat dari diskusi daripada yang dilihat, suka menjelaskan pengalaman yang hebat. Kita lihat video ya. Yang tulisannya rapi. Ada. Jadi selanjutnya gaya auditorium. Tolong diperhatikan anak. Mari melangkah bersama kami di SMK Sari Putra penuh arti, membangun masa depan cerah, ciptakan mimpimu dengan gigi. Teknologi di tangan kita, kreativitas tak terbatas jua, pendidikan yang bermutu tinggi, masa depan gemilang nanti. SMK Sari Putra tempat kita belajar, bersama akan mencapai puncak yang besar, dengan ilmu, keahlian dan semangat. Bersama sukses kita yang dapat. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
penuh bimbingan, jurusan-jurusan pilihan depan, masa depanmu akan kuat. Di sini kita tak hanya belajar, keterampilan nyata kita kejar. STM Kasari Putra rumah kita, masa depan cerah yang kita jaga. SMK Sari Putra tempat kita belajar, bersama akan mencapai puncak yang besar. Dengan ilmu, keahlian dan semangat, bersama sukses kita yang dapat. Marilah langkah bersama kami di SMK Sari Putra penuh arti, membangun masa depan cerah. Ada gaya belajar si auditori yang menghafalnya tapi suaranya kurang. Ada. Nah, selanjutnya gaya belajar kinestetik ya. Mencapai puncak yang besar dengan ilmu, keahlian dan semangat, bersama sukses kita yang dapat. Guru yang berkompeten, pendampingan penuh bimbingan, jurusan-jurusan pilihan depan, masa depanmu akan kuat. Di sini kita tak hanya belajar, keterampilan nyata kita kejar. STM Kasari Putra rumah kita, Ada yang belajar cara belajar kinestetik. Ada gaya belajarnya menulis bergerak. Terus lebih suka menggambarkan lewat pikiran daripada harus menulis. Ada yang bergerak-bergerak, memandir, ambil belajar, ambil baca. Ada pada saat ibu menerangkan kalian terus menulis. Ada Oke ya. Ada yang mau bertanya? Ya. langkah bersama Iya dari Ciri-ciri belajar bisa ditemukan ada kata obat-obatan maksudnya apa ya? di slide di tangan kita, kreativitas tak terbatas jua. di ciri belajar di nomor 4. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik, kedewasaan, tidak karena kelemahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Kalau misalnya kita belajar dan yang pengaruh obat-obatan yang negatif, misalnya pengguna narkoba, bisa kita melakukan pembelajaran, bisa kita belajar dengan baik. Bisa nggak? Kalau misalnya minum obat dari resep dokter dan itu obatnya ada mengandung pengantuk, menyebabkan mengantuk, bisa kita belajar dengan baik. Enggak ya, itu jadi tidak dalam pengaruh obat-obatan. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Nadiansa. bagaimana cara mengetahui gaya belajar saya sendiri sedangkan saya sendiri bingung dengan tipe gaya belajar saya? Bagaimana cara mengetahui tipe gaya belajar kita? Sedangkan kita bingung tipe gaya belajar saya itu apa? Visual kah? Auditory atau kinestetik? Selama ini Mardiansa sudah belajar, tapi tidak sama sekali mengetahui tipe gaya belajarnya. Iya. Betul. Bagaimana? Jadi pas belajar, tadi kan sudah dikasih pengetahuan nih materi tentang tipe gaya belajar visual, auditory, ataupun kinestetik. Ada nggak sih kira-kira yang sama dengan Mardiansa tadi? Visual kan yang dominan, yang paling dominan di antara tadi ciri-cirinya dan
strategi belajarnya? Ada nggak? Masih belum sih, masih nyampur gitu. Oh, masih belum tahu Bu. Masih acara ketiganya misalnya gitu ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan angket quiz. Nanti di situ kalian boleh coba untuk mengisi, dan isiannya itu untuk memastikan kalian tipe gaya belajar visual auditory dengan yang paling dominan ya. Jadi paling tidak Mardiansa belajar sama ini sudah berusaha ya, tapi untuk tipe gaya-gaya belajarnya kurang tahu ya. Nanti kita Ibu akan kasih gambaran. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Apakah gaya belajar bisa mempengaruhi hasil belajar? Apakah gaya belajar bisa mempengaruhi hasil belajar? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui tipe gaya belajar kita, artinya kita akan lebih mengenal diri kita dalam belajar. Misalnya seperti Bu, saya belajarnya nggak bisa berhenti. Tuh. Atau Bu, saya belajarnya harus sambil mendengarkan musik. Ya Bu, saya belajarnya berkelompok, diskusi. Dan dengan Putih melakukan itu terus menerus dengan mengenal tipe gaya belajar Putih, insya Allah itu akan memberikan keberhasilan dalam proses belajar. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Marwan, Andika, Fatir, Amelda mau tanya? Drasa? Masih semangat ya Drasa? Marwan mau tanya? Baik, kalau tidak ada yang tanya, Ibu kasih lembaran angket kuis ya. Kalian bisa isi sesuai dengan yang ada di lembarannya dan perhatikan pertanyaannya ya. Nanti hasilnya kalian bisa lihat pilihan yang paling dominan kalian pilih ya. Kalau A visual, B auditory, C kinestetik ya. Yuk kita isi kalau lebih boleh kasih barisan sini ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Ada kalimat yang ditanyakan, di buku sama kalimatnya. Apa? Pantomim apa? Pantomim ya. Pantomim. Ada yang tahu pantomim apa? Ada yang tahu? Mardiansa? Pantomim itu kayak gerakan-gerakan badan tanpa bicara gitu. Dia menggambarkan kondisi ya, praktekan ya, kemudian misalnya dia mau jalan, dia sedang apa, tebak gerak tubuh, pantomim ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalimat yang kurang jelas mungkin sudah ketemu di situ tipe gayanya hampir sama nih. Ternyata pertanyaannya dominannya A, B atau C. Itu dari novel itu ringkasan
kedua cerita. Jadi sinopsis itu ya singkatan dari sebuah novel, buku, cerita. Jadi dia di belakangnya biasanya dirangkum, seperti merangkum. Itu rangkuman dari cerita di dalam buku tersebut. Sinopsis. Sinopsis. Apa? Sinopsis. 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 Ya, sinopsis. Ya. SMK Sari Putra tempat kita belajar bersama akan mencapai puncak yang besar dengan ilmu, keahlian dan semangat bersama Ada yang sudah? Ada yang sudah? Iya. Sudah? Diberi nama sudah? Sudah. Ada yang mau membacakan salah satu tipe gaya belajar kalian? Saya Bu. Ya, Adinda, silakan berdiri Adinda. Suara yang keras Adinda. Tipe belajar saya itu yang auditorial, karena saya itu suka berbicara, diskusi, dan menjelaskan sesuai dengan panjang lebar. Strategi belajarnya yaitu menulis ulang yang dipelajari. Apa tadi tipe gaya belajarnya? Auditori. Lebih suka menulis ulang apa yang dipelajari, merangkum kembali ya, Adinda. Silakan duduk Adinda, terima kasih. Dan suka belajar berkelompok ya Adinda, diskusi ya. Ya itu yang B ya, auditori ya. Pilihannya dominannya B untuk Adinda. Ada lagi? Ada lagi Marcel, ya Marcel, yang keras Marcel suaranya. Ini saya tipe belajarnya yang visual. Visual, lihat. Saya lebih suka yang kerapihan dan kehidupan yang teratur. Kerapihan dan Kehidupan kehidupan yang yang teratur. teratur. Terus strategi belajar saya itu lebih menyukai gambar-gambar yang berwarna. Gambar yang berwarna seperti di belakang Marcel ya. Ya, terima kasih Marcel. Silakan duduk kembali. Marcel lebih suka kehidupan yang teratur dan kerapihan dalam menulis. Ya, seperti yang digambarkan oleh Marcel yang rapi. Ya, sebenarnya yang teratur, kehidupan yang teratur. Itu tadi tipe gaya belajar yang visual. Dominan pilihannya adalah berarti A. Ada lagi mungkin? Amelda. Strategi belajar itu lebih banyak melakukan praktek, lalu Terima kasih Amelda. Ya, Amelda ke hal positif dia bergeraknya, yaitu mengikuti ekstrakurikuler. Jadi dia nggak bisa diem katanya. Ya Amelda ya, dan dia belajarnya yang Amelda ya. Ya. Yang lain sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Jadi materi tentang tipe gaya belajar dan karakteristiknya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ada yang bisa? Immanuel, silakan. Berdiri Immanuel, suaranya yang keras. Kesimpulan dari materi gaya belajar dan karakteristiknya itu poin pertama tuh ciri-ciri belajar. Salah satunya adalah adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan itu adalah perubahan tingkah laku bersifat pengenalan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus, sehingga menyebabkan tingkah laku yang lebih baik. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam keadaan situasi dan data pribadi. Tipe gaya belajar ada 3.
yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dengan kita mengenal dan memahami gaya belajar kita sendiri, kita dapat dengan mudah menerima semua informasi atau materi baik Bapak dan Ibu guru yang sampaikan sehingga memperoleh nilai yang baik. Terima kasih Manuel. Tepuk tangan buat Manuel. Jadi, apabila kita tahu tipe belajar, gaya tipe belajar kita akan lebih semangat untuk belajarnya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, untuk refleksinya, ada yang mau menyampaikan refleksi materi hari ini? Ya, Mbak Idina, silakan. Berdiri, suaranya yang keras. Kalau kemarin-kemarin kita masih belajar dengan cara yang salah atau tidak tepat. Ya. Mulai dari sekarang kita dapat mengetahui dan paham dengan cara belajar kita yang paling dominan, seperti tipe gaya visual, tipe gaya auditory, dan tipe gaya kinestetik. Dengan kita mengenal tipe gaya belajar tersebut, maka itu akan memudahkan kita belajar sehari-hari dan mendapatkan nilai yang diinginkan. Terima kasih. Tepuk tangan buat saya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian yang masih bingung sama gaya belajar kalian. Dan setelah Ibu sampaikan materi ini, kalian menjadi tahu tipe gaya belajar kalian, ya. Dan itu membantu kalian dalam pembelajaran seterusnya. Pembelajaran seterusnya, Emmanuel, dan memudahkan kalian dalam menerima informasi berupa pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Sudah paham ya semua ya? Bisa diaplikasikan ya dalam pembelajaran di mata pelajaran yang lain ya. Dan semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Ya. Iya, bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat. Ya, Bu. Dan akan diaplikasikan di pelajaran Biasa. di mata pelajaran. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Dan semoga berguna buat kalian. Kalian masih tetap semangat ya. Semangat ya. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari yang kemarin sudah Ibu tugaskan ya. Ya, Bu. Tentang presentasi ya. Dan terima kasih untuk materi hari ini, bimbingan dan konseling. Yang Ibu sampaikan tentang gaya belajar dan karakteristiknya. Semoga materi ini berguna buat kalian dalam menghadapi pembelajaran, ulangan, ujian di pembelajaran selanjutnya ya. Ya, Bu. Ya. Masih semangat. Masih. Baik, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini ya. Ya. Kalian semangat sampai jam terakhir. Ya, Bu. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.